رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bini'matihi tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Al-Ihsan Islamic School mengundang salah satu keluarga besar Al-Ihsan, para orang tua murid, yaitu Ananda Balkis dan juga ayah bunda. Alhamdulillah bisa berkenan hadir ya ayah bunda. Apa kabarnya ayah bunda Balkis? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan hari ini kita ingin coba sharing, kita ingin coba berbagi bagaimana tips juga trik ya ayah bunda dalam mendampingi Ananda, baik barangkali pelajaran di sekolah dan juga ketika di rumah. Masya Allah ya, kita ketahui bahwa kurikulum Al-Ihsan Islamic School ini adalah bermuatan kurikulum Al-Quran. Bahkan target yang sangat luar biasa, insya Allah dengan izin Allah, anak-anak lulusan Al-Ihsan itu hafiz Al-Quran pada kelas 6 itu 30 juz. Ya, itu benar gitu Pak? Amin. Insya Allah ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita kehadiran ayah bunda Balkis, dan ini juga beliau adalah sama-sama berjuang, sama-sama kita berjalan di jalan dakwah ya, Ananda Balkis dan juga bunda. Insya Allah kita akan coba sharing bagaimana tips dan juga trik ayah bunda mendampingi Ananda Balkis. Assalamualaikum Ananda Balkis. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Ananda Balkis? Alhamdulillah, senyum ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Wah, Masya Allah, Ananda Balkis ini baik ketika di Zoom, video call, tatap muka, selalu semangat. Betul begitu ya? Balkis ya? Masya Allah. Terus semangat Balkis ya? Nah, insya Allah. Baik, ayah bunda, kita mulai sharing ya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi kita pengantar di awal bahwa Al-Ihsan ini punya ciri khasnya Al-Quran, Masya Allah ya. Dan kurikulumnya juga kurikulum Quran. Dan tadi juga targetnya luar biasa tinggi. Anak-anak SD itu hafal 30 juz. Tentunya ini bagi ayah bunda sangat menantang ya kan ya, dengan hafalan 30 juz itu. Juga ayah bunda yang menyaksikan hari ini. Nah, kita coba apa sih pendapatnya Abang Ica selaku ayah bunda juga di sini yang hadir, dan juga tips-tips selama ini yang sudah berjalan setahun, dan alhamdulillah Nana Balkis sudah selesai 5 juz ya, alhamdulillah, insya Allah dengan izin Allah. Baik, kita mulai, nanti bisa jadi ayahnya dan juga bunda yang sharing ya. Biasa aja kita ya, sering ketemu kita di setiap sesi juga ya, insya Allah. Baik, kepada ayahnya, gimana ayahnya Balkis? Alhamdulillah, Ananda Balkis ini kan sudah bersekolah di sini mulai dari KB. Oh, Masya Allah, dari KB, betul sekali. Al-Ihsan itu kami titipkan di sekolah Al-Ihsan Islamic School itu dari KB. Alhamdulillah dengan bantuan guru-guru juga dan kurikulum yang sangat ketat sekali di sini ya, khususnya untuk menghafal Al-Quran. Jadi Ananda ini kita latih dari KB itu beserta guru yang membimbing juga. Kemajuannya sangat pesat sekali. Insya Allah. Memang betul, ini memang sekolah itu harus berkesinambungan ya, Bang Ica ya. KB, lanjut TK, sekarang lanjut SD. Luar biasa ya. Ini bagaimana nih perjalanannya dari perjalanan KB, TK ke SD bagi Bang Ica juga ya, nanti silahkan. Kalau dari saya sendiri sih, memang kita tidak bisa ya memberikan sepenuhnya ke sekolah. Betul. Tapi orang tua juga harus ikut andil dalam mendidik anak itu, karena di
sini istri saya juga perannya lebih aktif Iya. gitu, mendidik Bundanya di anak-anak. rumah ya? Iya. Iya, Masya Allah ya. Beliau adalah yang guru pertamanya anak-anak gitu di rumah gitu. Madrasahnya di rumah ya. Madrasahnya di Itu rumah. tuh tadi poin penting dari Bang Ica bahwa yang berperan andil besar itu bukan hanya di sekolah, ternyata sosok ayah, sosok bundanya, dan tadi disebutkan sosok bunda di rumah, dan tadi disebutkan madrasah ya, Madrasah. sekolahnya. Jadi sekolah itu ada sebuah miniatur untuk mensupport, membantu Ananda di rumah ya. Jika di rumah diajarkan hafal Quran, kemudian juga di sekolah di talaki juga, Masya Allah, sehingga ada berkesinambungan ya. Iya, betul. Iya, alhamdulillah sinergis insya Allah. Sinergi. Alhamdulillah. Mungkin dari Bunda seperti apa nih perjalanan mengajarkan Al-Quran kepada Nana Balkis ini? Insya Allah, alhamdulillah Ustadz, ini juga semua pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kami sebagai orang tua mempunyai keterbatasan juga Ya, Bismillah. untuk membimbing Ananda. Kami hanya bisa membimbing, mendoakan semuanya atas izin Allah. Balkis Masya Allah. diberi kemudahan. Betul. Kemudian juga kami sangat berterima kasih juga kepada para guru di sekolah yang telah membimbing Balkis juga, Alhamdulillah. sehingga kami, saya sebagai bunda dan ayahnya bisa sama-sama belajar sambil mengajarkan Balkis. Kami juga belajar. Oh begini di sekolah Masya belajarnya. Allah, ya. Kebetulan di sekolah juga kan ada program tahsin untuk orang Iya. tua murid. Kebetulan saya juga mengikuti program tersebut, jadi tahu bagaimana cara mengajarkan Balkis di rumah dalam bacaannya, tidak hanya dalam hafalannya, tapi juga Luar biasa penting nih. Ada poin lagi nih yang dicatat, kita bisa semua bisa hadirkan. Bundanya Balkis tadi sampaikan, selain mengajarkan Ananda Al-Quran, tentunya beliau belajar. Karena belum tentu kita bisa mengajarkan Quran kalau kita tidak belajar. Nah, di sini kita bisa ambil garis besarnya dari pernyataan Bunda Balkis adalah ketika kita mau mengajarkan Al-Quran, tentunya kita harus belajar. Jadi di sekolah, Masya Allah ya, di sekolah ini ada program tahsin yang ikut membantu ayah bundanya belajar, sehingga apa yang diajarkan di sekolah itu bisa kita pelajari dan diajarkan di rumah, sehingga Masya Allah berkesinambungan. Jadi paket ya Bunda ya, Iya, paket itu ya. Ayahnya belajar, bundanya belajar, anak-anaknya belajar. Masya Allah, Masya Allah. Baik, karena Ananda Balkis ini sudah cukup baik dalam menghafal, kira-kira nih ayah bunda barangkali penasaran, kira-kira apa sih tips yang diajarkan ayah bunda? Karena kan di sekolah itu juga cukup padat ya, ada pelajaran-pelajaran umum yang mengintegrasikan dengan Quran. Namun juga ditopang ada pelajaran adat, akidah dan yang lainnya. Saking banyaknya, bagaimana mengatur pola belajar ya, di rumah dan juga menghafal Qurannya. Nah, ini bisa kita catat ya, bisa tulis nih ayah bunda. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama ambil motivasi-motivasi dari Ananda Balkis dan juga ayah bunda yang hadir hari ini. Coba kira-kira apa nih? Saya juga penasaran kira-kira apa tips-tips yang membuat ayah bunda semangat mengajar Quran tadi, semangat belajar dan juga proses pengajaran bimbingan di rumah. Siapa yang ngajar nih? Ayah dulu ya. Ayahnya Kalau dulu ayah lah. sih punya harapan ya, cita-cita saya sebagai orang tua dan istri saya, motivasi kami sebenarnya satu, yaitu akhirat. Akhirat ya. Dan anak-anak ini kan sebagai aset kita, dan harta dan lain-lain itu akan kita tinggalkan kecuali anak yang solehah dan Insya Allah, soleh. insya Allah, ya. Nah, itu aja motivasi kami. Semoga anak-anak ini menjadi penerus kami yang soleh-solehah, Amin, insya Allah. membawa kami nanti ke surga gitu, memberi syafaat kepada keluarga kami, itu aja. Masya Allah. Ya, motivasi bagus ya. Nah, sekarang dari motivasinya sangat baik. Sekarang tipsnya cara di ngajarin gimana? rumah sendiri Balkis belajarnya Ya, khususnya untuk hafalan. ya untuk hafalannya gimana? Jadi mulai dari bangun pagi subuh, Bangun pagi, subuh, dan, ya. Ananda sholat subuh dulu. Setelah itu bermurojaah yang sudah ya hafalan sebelumnya. Tuh. Bangun subuh. Dibangunkan ini wajib ya? Iya, wajib. Kemudian adalah murojaah. Murojaah surat yang sebelumnya. Baik. Itu poinnya terus. Kemudian setelah murojaah biasanya Balkis juz 30 karena suratnya masih pendek-pendek ayatnya, beliau bisa 1 juz. Satu juz ya.
1 juz sekali duduk. Iya. Alhamdulillah, baik, kita catat. Tips yang pertama nih Bapak Bunda yang menyaksikan hari ini. Ananda Balkis dibangunkan sholat subuh, kemudian murojaah. Nah, murojaah ini juz 30 sekali duduk. Ya, sekali duduk. Dan itu kira-kira berapa menit nih? Karena beda-beda ini ya teman-teman semua ini. Beda-beda ya. Kurang lebih 1 jam Ustaz. Masya Allah, 1 jam. Itu juga harus kita orang tua harus memegang Quran, harus mendampingi, karena kalau misalkan hanya menyuruh anaknya saja membaca, itu nggak bakal efektif. Nggak efektif. Berarti ya bundanya harus siap juga nyiapin waktu ya kan? Iya, kalau nggak ada waktu anaknya sendiri sudah kamu nak subuh murajaah aja sendiri. Nah, ini enggak ayah bunda. Bundanya Balkis itu standby, duduk menyimak langsung anandanya 1 jam perkiraan dari jam 5 jam 6. Bayangin sibuknya para bunda pada saat pagi-pagi, tapi luar biasa karena mungkin kita ingin kepada Quran itu harus fokus, harus memang kita siapkan waktunya ya, menyiapkan disiplin waktunya. Masya Allah. Baik, itu sesi pertama adalah catatan pertama adalah memurajaah di waktu subuh. Lanjutkan Bun, ini menarik nih ceritanya kayaknya. Iya, kemudian setelah murojaah biasanya dilanjut dengan menguatkan hafalan yang akan disetor. Menguatkan hafalan yang akan disetor ya. Dari sekolah kan hafalan baru. Iya, hafalan baru. Hafalan baru ya. Dari sekolah targetnya kan 1 hari minimal setengah halaman. Betul, setengah halaman. Ya, setengah halaman ya. Setengah halaman kurang lebih. Kalau ayatnya panjang mungkin bisa 3-4 ayat ya, setengah halaman, tergantung ya panjang pendeknya ayat. Itu menguatkan hafalan. Kemudian setelah itu sarapan, sholat duha. Setelah sholat duha mengikuti pelajaran seperti biasa dari sekolah online ataupun offline. Setelah sekolah biasanya Balkis ikut saya ke kantor. Ikut juga kan? Karena di rumah nggak ada yang di rumah ya. Luar biasa ini. Jadi ikut ke kantor, di kantor sambil saya. Berarti udah siap juga di rumah ya? Iya. Udah disiapkan, mungkin udah mandi, udah pakai seragam ya. Kalau memang pelajaran, walaupun online kan tetap pakai seragam kan ya? Iya, Nah, baik. Catat yang kedua. Setelah memurajaah ya bunda, bundanya Balkis itu adalah menyiapkan setoran baru, ya hafalan baru yang ditargetkan di sekolah itu setengah halaman. Ya, setengah halaman, kemudian mempersiapkan keberangkatan karena bermuamalah juga, dan anandanya dibawa ke kantor. Masya Allah, berarti sekolahnya di kantor ya? Ya begitu ya? Iya, Masya Allah, tapi tidak mengurangi ya semangatnya, karena memang kondisinya lagi online ya, online tapi tetap semangat belajar ya. Mungkin ada tambahan dari abangnya nih, Bang Ican ya? Iya. Masya Allah. Kalau saya sih dari dulu sepakat sama istri itu, anak-anak itu harus dikurangi menonton ya, dan berinteraksi dengan gadget itu sama sekali enggak kami kasihkan ke handphone itu enggak. Jadi kami bertekad berdua jangan sampai anak ini kenal terlalu dekat dengan gadget gitu. Dan nonton betul itu kita atur waktunya, boleh nonton tapi ada waktunya. Itu trik kami juga, tips kami juga. Ini sangat penting nih, sangat penting di zaman sekarang ya. Walaupun sekarang juga online, anak pegang handphone, tapi juga tadi betul harus ada aturan juga ya untuk bermain gadget ya. Ya pada dasarnya kita awalnya mungkin sepakat ya, para ibunda tidak menggunakan gadget di luar buat kebutuhan. Mungkin karena kondisi ini pakai handphone mungkin untuk kegiatan pembelajaran. Tapi beliau ini punya misi kepada ananda-andanya tidak menggunakan gadget dan tidak banyak untuk bermain. Nah itu catatannya. Mudah-mudahan kita bisa tiru nih untuk mengatur ananda bermain gadget. Begitu ya, Bang Ica. Nah, itu baru satu sesi nih. Ini bagaimana nih mengatur ketika pola belajar aktif di sekolah? Untuk pelajaran lainnya, pelajaran umumnya juga karena setelah selesai belajar itu ke kantor, Ananda juga membawa buku pelajaran yang akan dipelajari esok harinya. Jadi sambil saya bekerja, Balkis baca-baca untuk materi besok dan juga hafalan baru, menyicil. Jadi 1 atau 2 ayat di sebelum zuhur. Oh, sebelum zuhur ada lagi ya? Sebelum zuhur menghafal ayat baru yang Masya Allah, besok. Ada lagi tuh ayat bunda. Kita catat lagi ya, ternyata sebelum zuhur Ananda Balkis menyiapkan setoran baru yang sedang dihafal ya. Betul begitu ya Ananda Balkis ya?
2 ayat atau 3 ayat ya, dihafalkan lagi persiapan. Jadi sebelum zuhur ada lagi. Iya. Itu rutin ya. Rutin. Baik, sebelum zuhur. Setelah itu gimana nih? Kita lanjutkan lagi ceritanya, penasaran. Untuk menguatkan yang sedang dihafalnya, yang tadi 2 atau 3 ayat itu nanti dipraktekkan di sholat duhurnya. Jadi rakaat pertama ayat pertama, rakaat kedua, 2 dan 3 gitu. Wah, ini saya kenal nih. Trik ini juga sering dengar. Jadi para bunda, proses menghafal hafalan baru itu dipakai ketika sholat ya. Ketika sholat, masya Allah. Ya untuk akhwat barangkali bisa di rumah, tapi kalau untuk ananda ikhwan ya, ngikutin imam. Kalau imamnya pendek gak bisa ngikutin, ya, nanti protes. Aku lagi hafalan surat baru nih panjang, ya gak bisa gitu juga. Untuk para akhwat berarti, nih para akhwat yang anandanya di rumah, sholatnya di rumah, dimanfaatkan, praktekkan kayak ananda Balkis. Ketika sholat membaca surat yang sedang dihafal, dibagi ya pun ya, dibagi 2 ayat atau 3 ayat, rakaat pertama 2, rakaat kedua 1. Nah itu trik juga nih. Jadi saya ingin masalah kalau anak perempuan bisa dipakai juga, bisa di ikhwan juga bisa digunakan kalau anandanya sholat di rumah. Baik, kita lanjutkan setelah sesi siang nih. Gimana sih sesi siang? Siang kemudian kami memberi waktu untuk istirahat. Istirahat ya. Biasanya pengen main ya, main sebentar. Nah ini juga kan penting, anak-anaknya kan peluang juga. Ya, main. Mainnya tuh kapan gitu kan? Dengan banyak agenda di sekolah juga, hafal Quran di rumah. Kapan mainnya Nana Balkis ini? Jadi mainnya setelah zuhur, setelah makan siang mulai main sebentar, kemudian ikut lagi ke kantor, balik lagi. Oh, balik lagi ke kantor Iya. ya. Kemudian melanjutkan, kalau tadi belum sampai ke setengah halaman, lanjutkan minimal setengah halaman, kalau mampu alhamdulillah lebih. Hafalan barunya. Oh, berarti setelah zuhur juga hafalan baru lagi. Jadi kalau tadi menyicil. murojaahnya pada subuh, ini sebelum zuhur murojaah, ba'da zuhur juga murojaah ya. Tadi udah istirahat, udah makan, udah main, mungkin ada sesi mengulang menyiapkan dulu hafalan baru ya. Baik, yaitu sampai mungkin menjelang asar ya, menjelang asar. Nah itu baru kita harus mengikuti pola harian ini supaya disiplin ya, kalian disiplin. Baik, setelah itu lanjutkan lagi nih. Iya, setelah itu jika sudah hafal, dikuatkan lagi di sholat asyarnya, ulang dari ayat 1 sampai tambahan ayat yang tadi, tambahan di siang tadi. Nambah atau yang mengulang? Nambah ayat lagi. Jadi karena setengah halaman tadi baru 3 ayat, masih kurang, ditambah lagi setelah sholat asar ya. Tapi kami juga melihat kemampuan ananda, karena moodnya kan nggak selalu bagus ya. Nah betul juga, kadang mood gitu, anak-anak kadang lagi senang-senangnya bisa cepat bunda ya, bisa cepat. Kadang kalau lagi moodnya kurang, ya hafalannya bisa juga stuck ya atau standar ya. Tapi bagaimana memotivasi Balkisnya ketika ada kurang seperti tadi, kan itu kendala ya dengan anak-anak kita semua. Iya, kami tidak memaksakan kepada ananda ya, karena tidak memaksakan. kasihan, takut stres juga. Betul juga, betul itu hati-hati. Al-Quran itu jangan sampai membuat kita stres ya, membuat anak stres, tapi harusnya membuatnya nyaman dan cinta, senang ya. Kalau udah senang, kondisi apapun, ya akan anak tetap happy senang ya, insya Allah. Iya, diberi motivasi saja bahwa dengan menghafal Quran, insya Allah ini bekal kakak ya, motivasi nanti ke akhirat, kemudian dapat menolong juga ayah dan bunda nanti di akhirat. Masya Allah. Itu saja. Ini penting ya ayah bunda untuk menguatkan kepada anak-anaknya bahwa menghafal Quran itu adalah orientasi akhirat ya, bukan urusan dunia ya. Banyak yang mungkin sekarang hafal Quran tapi luar biasa, ujung-ujungnya untuk kita dilihat ya, tapi mudah-mudahan itu adalah nomor 2, insya Allah bonus ya, insya Allah mudah-mudahan hadiah-hadiah terindah di dunia itu insya Allah. Baik ya, ini baru sampai asar, belum maghrib dan isya. Kira-kira apalagi kegiatannya di waktu maghrib dan kebersamaan ayah bunda ini di rumah? Maghrib itu bagian saya, Ustaz. Wah, ini ditunggu-tunggu nih para ayah nih ya. Kalau pagi, kayaknya pertanyaan tadi ayahnya apa nih tadi, bunda terus bunda terus pagi, tadi ya pagi sampai dengan asar itu istri saya, karena memang saya banyak kegiatan di kantor juga, jadi nggak bisa nanganin, dan mereka itu lebih dekat ke ibunya kan. Jadi pagi sampai asar istri, dan maghrib saya menyempatkan diri untuk mengulang hafalan dia dari pagi tadi sampai dengan asar.
Jadi saya cek itu Cek ya. penguatan hafalannya seperti apa, ada kesalahan di mana, pokoknya diulang dari yang dia nggak hafal sampai hafal seutuhnya gitu. Ini triknya nih, berarti bukan hanya ayah bundanya. Betul, kenapa kita hadirkan ayah bundanya? Ternyata ada tips bagi para ayah, jangan ditugaskan sama ayah sama bundanya saja. Udah, anak-anak tugasnya bunda aja, ayah kan nyari nafkah. Kan begitu kebanyakannya. Ternyata tidak, ayahnya tadi dari pagi sampai sore itu bekerja cari nafkah untuk keluarga. Ternyata ada tugas yang wajib juga, yaitu tadi giliran saya katanya, giliran ayahnya. Waktu maghrib sampai isya, dan setelah isya itu adalah bersama ayah. Tadi menguatkan hafalan, melihat, mengecek sampai benar-benar hafalnya sempurna. Masya Allah. Ya itu udah hampir utuh nih kita keseharian Balkis ya, dalam membuat pola, bagaimana membuat pola belajar menghafal Quran dari mulai bangun subuh sampai menjelang isya. Nah, kira-kira tidurnya di jam berapa nih Balkis nih? Paling lama jam 9 ya. Jam 9? Jam 9 paling lambat itu. Baik. Tapi kita biasanya kalau di rumah itu setelah kegiatan mengaji tadi ya kita family time ya, jadi Family time ya. jadi di kamar bercerita nih teman-teman semua ya. Ini penting juga bercerita ya. Dari aktivitas seharian kita kumpul, coba Nanda Balkis cerita, ayah cerita, bunda cerita ya. Luar biasa untuk mengikatkan keluarga, Masya Allah. Baik, kita penasaran juga nih sama Nanda Balkis ya. Tadi ayahnya sudah menyampaikan dari pagi sampai sore, juga bundanya sudah. Saya mau tanya sama Balkis. Assalamualaikum Balkis. Waalaikumsalam Ustaz. Balkis senang menghafal Quran? Senang banget ya? Ya. Masya Allah, kita ingin dengar bacaannya Balkis. Balkis mau baca surat apa nih Balkis? Mau baca surat Al-Mursalat. Masya Allah, surat Al-Mursalat. Baik, kita simak ya bacaannya ya. Baik, ya paling sampai setengah halaman deh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa, fal 'asifati 'asfa, wan nashirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulqiyati dzikra, uzran aw nuzra, innama tu'aduna lawaqi'. Fa'idan nujumu tumisat. Masya Allah, cukup luar biasa ya bacaannya Balkis ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya menghafal. Nah, Masya Allah teman-teman semuanya, atau ayah bunda, kita sudah menyimak semuanya ya, dari ayah ya, dan bunda Balkis, bagaimana dari rutin kegiatan harian Ananda dan juga ayah bunda mendampingi Ananda belajar di sekolah dan juga di rumah. Mudah-mudahan bisa kita ambil tips-tips yang bisa kita praktekkan juga di rumah ya. Mulai dari bangun tidur, tadi kita murojaah ya, wajib ya murojaah, itu penting karena anak cepat hafal, tapi kalau tidak di murojaah itu sangat sulit. Tadi murojaahnya 1 juz, jadi kita buat pola, kalau sudah 5 juz berarti 1 juz 1 hari ya. Kalau memang baru 2 juz kita atur juga untuk pergerakan murojaahnya. Dan juga ba'da zuhur ada waktu istirahat, ada waktu juga mengulang, tambahan juga ya. Waktu asar juga memurojaah kembali dan juga menambah hafalan kembali. Dan penting bagi para ayah, tugasnya setelah bekerja kita bersama anak-anak kita dari ba'da maghrib sampai menjelang tidur. Itu gantian ya tugas kita semua. Ya. Terima kasih ya ayah bunda Balkis. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua, keluarga besar Al-Ihsan Islamic School. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nanda Balkis dan teman-teman semuanya diberikan kemudahan untuk menghafal Quran 30 juz atas izin Allah, insya Allah. Baik, kita cukupkan perjumpaan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.